Pemimpin negara biasanya memiliki istana yang dirancang sedemikian rupa untuk membentuk kesan keagungan bagi siapapun yang menempatinya. Bangunannya pun dibuat dari berbagai macam ide arsitektur. Bangunan yang dikhususkan menjadi tempat presiden atau kepala negara tentunya dibuat tak sembarangan. Setiap negara memiliki istana dengan nama dan fungsi yang berbeda-beda, tak terkecuali di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara tetangga ini memiliki masing-masing istana negara yang mewah dan eksotis. Kira-kira istana manakah yang paling menarik buat kamu? Berikut ulasannya. Istana Negara Malaysia. Istana Negara Kuala Lumpur merupakan istana negara Malaysia sekaligus kediaman resmi kedua bagi Raja Malaysia atau Yang di-Pertuan Agong. Letaknya di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Tujuan pembangunan istana ini untuk menggantikan istana negara yang lama di Jalan Istana yang telah digunakan sejak 1928. Istana Negara Kuala Lumpur ini dijadikan kediaman bagi Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agung Malaysia. Istana ini pertama kali dipakai oleh Tuanku Mizan Zainal Abidin pada 15 November 2011. Di dalam istana dapat diadakan pertemuan resmi, urusan persekutuan, dan urusan negara. Gaya arsitektur istana memadukan arsitektur Islam dan arsitektur Melayu. Luas tanah yang digunakan sekitar 241,3 hektar. Kompleks istana memiliki luas 97,65 hektar dengan 22 kubah. Ruangan dibagi-bagi berdasarkan fungsinya, yaitu ruangan utama, ruang keluarga kerajaan, dan bagian administrasi. Istana Raja sebagai simbol kekuasaan pasti dibangun dengan sangat megah. Istana Negara Malaysia di Kuala Lumpur pun berdiri gagah dengan kubah emas yang berkilauan di atas bukit. Setelah mengelilingi daerah Putrajaya, pemenang Gowes keliling Malaysia diajak keliling Kuala Lumpur untuk melihat-lihat tempat bersejarah. Salah satunya Istana Negara di Jalan Duta, Kuala Lumpur. Istana berkubah emas ini adalah istana baru menggantikan istana lama yang berada di Jalan Istana. Karena alasan dan pertimbangan tertentu, pemerintah Malaysia memutuskan untuk memindahkan istana lama tersebut ke istana yang baru. Sementara istana lama dijadikan museum diraja. Resminya, istana yang dibangun di atas tanah seluas 241,3 hektar ini baru digunakan pada tanggal 15 November 2011. Pemindahan dilakukan dengan cara simbolik dengan memindahkan bendera pribadi Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong. Detik Travel dan pemenang Gowes keliling Malaysia mampir ke tempat ini pada Sabtu 24 Januari 2013. Istana Negara adalah tempat tinggal resmi Yang di-Pertuan Agong. Saat ini kekuasaan kerajaan dipegang oleh Tuanku Abdul Halim dan Negeri Kedah. Di Malaysia ada 9 sultan yang digilir setiap 5 tahun sekali. Keunikan bentuk bangunan yang luas dan megah menjadikan Istana Negara ini sebagai salah satu tempat yang banyak dikunjungi para turis mancanegara. Memiliki 4 pintu masuk, setiap pintu punya peranan yang berbeda-beda. Istana ini diperuntukkan untuk menjamu para tamu-tamu kehormatan atau dari negara-negara sahabat. Di pintu gerbang Istana Negara ada 4 penjaga yang berasal dari 2 regimen askar Melayu Diraja serta 2 korps artileri Diraja atau prajurit berkuda. Beruntungnya, pemenang Gowes keliling Malaysia berada di Istana Negara, bertepatan dengan jam pertukaran atau ganti shift penjagaan istana. Proses pergantian dilakukan dengan ritual upacara kecil. Pergantian regimen askar Melayu dilakukan setiap 2 jam sekali, sementara pasukan berkuda dilakukan setiap 1 jam sekali. Wisatawan dilarang masuk ke dalam kompleks Istana Negara, tapi pengunjung dengan bebas bisa berfoto dengan para penjaga istana. Istana Negara Indonesia. Seperti yang diketahui, di Indonesia terdapat berbagai istana negara, salah satunya terdapat di IKN, yang pembangunannya sekarang lagi on proses. Tahap 50% desain Istana Presiden bentuknya menyerupai bangunan istana dengan arsitektur yang megah dan simbol-simbol kepresidenan yang mencolok. Detail-detail artistik seperti relief dan hiasan khas Indonesia dapat ditemukan di sekitaran bangunan ini. Terdapat area terbuka yang luas di sekitar Istana Presiden untuk kegiatan resmi dan acara kenegaraan. Nah, dalam unggahan yang Instagram sang desainer terdapat beberapa yang menarik. Dalam video tersebut,
Istana Presiden terlihat dikelilingi oleh pepohonan dan bangunan yang menyerupai burung Garuda dengan sayap terbentang. Selain itu, dalam video berdurasi sekitar 5 menit itu, Nyoman juga menunjukkan beberapa bangunan lain yang terletak di kawasan Istana Presiden. Antara lain masjid, museum, kantor kepresidenan, kantor staf khusus presiden, serta kantor sekretariat. Sementara desain Istana Wakil Presiden memiliki ciri khas yang berbeda dari Istana Presiden. Dengan arsitektur yang mencerminkan peran dan identitas wakil presiden, mungkin memiliki elemen-elemen yang menekankan kerjasama antara eksekutif dan legislatif, serta representasi dari nilai-nilai negara. Untuk desain kompleks Istana Wakil Presiden, Kementerian PUPR sebelumnya mengumumkan pemenang dari sayembara yang diadakan. Namun terdapat Istana Negara di Jakarta bangunan bergaya arsitek asal Venesia. Andrea Palladio tampak menonjol menghadap Jalan Rijswijk yang sekarang disebut Jalan Veteran Jakarta Pusat. Itulah Istana Negara yang berada dalam satu kompleks dengan saudara mudanya Istana Merdeka dan Binagraha dalam kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Desain bangunan tersebut dilengkapi dengan 14 pilar bundar berwarna putih mengga, 3 pintu masuk besar ditambah 2 jendela raksasa anti peluru di serambi depan. Serambi dicapai dari 2 anak tangga di sisi kanan dan kiri, serta bagian depannya ditutup dengan pagar balustrada, bentuk bangunan yang mengingatkan orang Belanda kepada kanal-kanal di Amsterdam awalnya memang diperuntukkan untuk hotel dan sekretariat umum. Sebelumnya, gedung itu merupakan kediaman pribadi seorang warga negara Belanda yang bernama J.A. van Bram yang dibangun 1796. Pada 1816, bangunan itu diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda dan digunakan sebagai pusat kegiatan pemerintahan serta kediaman para gubernur jenderal Belanda, sehingga istana tersebut dijuluki Hotel Gubernur Jenderal. Pada awalnya, bangunan Istana Negara merupakan bangunan bertingkat 2, namun pada 1848, tingkat atasnya diruntuhkan dan bagian depannya dibuat lebih lebar untuk menampilkan wajah yang lebih resmi sesuai dengan martabat pembesar yang menghuninya. Di kiri kanan gedung utama dibangun tempat penginapan untuk para kusir dan ajudan gubernur jenderal. Istana Negara pada dasarnya terdiri dari 2 balairung besar, yaitu ruang upacara dan ruang jamuan. Ruang upacara adalah tempat penyelenggaraan upacara-upacara resmi kenegaraan. Di masa Hindia Belanda, ruang upacara dipakai sebagai ballroom untuk pesta-pesta yang disemarakan dengan acara dansa. Pada masa Presiden Soeharto, saat peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Istana Negara juga dipakai untuk acara jamuan makan presiden dan para veteran maupun bila kedatangan tamu negara. Istana Negara dipakai untuk jamuan makan malam kenegaraan dan tempat acara malam kesenian dengan menampilkan pertunjukan kesenian tradisional Indonesia. Itulah perbedaan Istana Negara Indonesia versus Malaysia. Kira-kira menurutmu mana yang terbaik? Komen di bawah ya. Tanggapan kamu jangan lupa like, bagikan, dan subscribe channel ini. Bye!